Sebelum masuk ke perbaikan, mari kita cari tahu dulu apa itu sistem ABS. Rem ABS, Anti-Lock Braking System, adalah sistem pengereman elektronik yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, sehingga pengemudi tetap bisa mengendalikan arah kendaraan. Sistem ini bekerja dengan menggunakan sensor kecepatan roda yang mengirimkan data ke controller. Jika roda terdeteksi akan terkunci, controller akan secara otomatis mengurangi dan mengulangi tekanan rem secara cepat, sekitar 15-50 kali per detik, agar roda tetap berputar. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Akan menunjukkan bagian mana yang termasuk aktuator sistem ABS. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah aktuator rem ABS-nya sendiri. Terdapat 3 baut yang menghubungkan ke bagian kap mesin mobil. Tidak hanya aktuator rem ABS, di sini juga terdapat soket yang menyambung ke sistem ECU, yang dimana ECU inilah yang nanti akan mengolah data dan menjalankan aktuator rem ABS itu sendiri. Setelah data berhasil didapat, maka akan dijalankan. Di sini kita bisa melihat di sini akan menuju ke sistem rem bagian belakang kiri, dan kemudian yang ini akan menuju ke sistem rem bagian depan kiri, yang di sini akan menuju ke sistem rem bagian depan kanan, dan yang terakhir dan yang ini akan menuju ke sistem bagian belakang kanan. Lalu untuk kedua ini, yang pertama di sini akan menuju ke sistem master cylinder rem bagian depan, dan yang di sini akan menuju ke sistem rem master cylinder bagian belakang. Nah, selanjutnya ini adalah aktuator rem ABS yang sudah terlepas dari tempatnya. Selanjutnya kita akan melepas saluran-saluran yang ada pada aktuator pada sistem ABS ini. Di sini terdapat 6 baut. Gunakan kunci pasring 10 untuk melepaskan baut-baut yang menghubungkan saluran-saluran ini. Inilah penampakan aktuatornya setelah saluran-salurannya sudah dilepas. Di sini kita letakkan saluran-salurannya urut sesuai pemasangan tadi, agar nanti saat pemasangan kita lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan melepas dudukan baut. Di sini terdapat 1, 2, dan 3. Kita akan melepas ini dulu. Nah, selanjutnya kita gunakan kunci sok bintang dan handle untuk membuka baut ketiga ini. Lalu kita pasang ban lebih dahulu. Isi kulit sendiri tekan pada pengereman atau perawatan kala pasang baut. Sakut. Nah, Posisinya di sini sudah terlepas ya untuk dudukan bautnya. Selanjutnya kita akan membuka bagian dalam dari aktuator sistem ABS ini. Nah, untuk melihat bagian dalam dari aktuator sistem ABS ini, gunakan kunci sok bintang yang lebih kecil dari yang tadi, karena kita akan melepas baut di sini. Terdapat 4 baut ya. Coba sekarang lepas.
Nah, setelah keempat baut sudah terlepas, maka kita dapat membuka dan melihat bagian dalam dari aktuator rem tersebut. Coba, Mas. Oke. Kita di sini bisa mengecek cara kerja sistem ABS-nya apakah dia bekerja dengan baik atau tidak dengan kita mengetes menggunakan baterai. Di sini kita nanti bisa melihat apakah pompa di sini akan bekerja atau tidak. Kita sambung saja secara bebas, tidak apa-apa. Aku jumper. Terus mana mau ya? Sing mundur. Iya tangannya ra. Koru tuh aku. Berdari pikir dari ngano tadi. Kau ora lang ngaruh-ngaruh arek bere. Ndi? Hampir. Iya lah, Cet. Nah, kita bisa mendengar ada suara dari dalam sistem ABS ini. Maka bisa disimpulkan sistem ABS ini masih bisa bekerja dengan baik. Setelah kita sudah selesai mengecek kinerja dari sistem ABS ini, maka lanjutkan dengan pemasangan kembali. Pasang bautnya kembali untuk merekatkan menjadi satu komponen-komponen pada sistem ABS. Nah, setelah keempat bautnya kencang, lanjutkan dengan memasang lagi tempat dudukan baut yang akan menyambung ke bagian mesin nanti. Nah, selanjutnya juga sudah terpasang, maka kencangkan baut-baut yang menyambungkan dudukan tadi hingga kencang. Jika sudah terpasang semua, maka lanjut untuk memasang pipa saluran remnya. Jangan lupa untuk mengencangkannya agar tidak mudah lepas. Sama dengan menggunakan kunci pasring 10. Nah, ini jika sudah terpasang semua saluran remnya, posisinya seperti ini. Dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, hasil akhir kesimpulan pada pembongkaran dari ini, sistem ABS ini masih bekerja dengan baik dan masih bisa digunakan. Perasaan hop. Ayolah, Sama. pasang. Napas kita akan membersihkan Hilang ya. dan Merah hilang, Pak. menyetel cek rem. Pertama-tama kita buka tutup tromol lebih dulu. Lalu kita akan mengamplas bagian kampas rem
Ya, ini bisa dilihat, ini kita amplas sebersih mungkin sampai segini ya. Guys, dan juga amplas tromol seperti di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat amplas. Kemudian bersihkan debu seperti ini, debu-debu yang kita habis amplas dengan menggunakan air gun. Dan juga bersihkan tromolnya, tutup tromolnya. Jangan lupa lumasi benjolan-benjolan seperti ini ya. Seperti ini loh ya, benjolan-benjolannya. Ini kita lumasi paslin atau grease, kita lumasi. Ini 3 benjolan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini juga, di sini, di sini, dan di sini. Kita lumasi paslin atau grease. Dan jangan lupa lumasi silinder roda ya. Ini kita bisa lihat, kita bagi paslin atau grease secara merata supaya terkena, yang belum terkena grease bisa terkena grease dengan merata. Dan ini juga kasih 4 baut. Kudu dingin aja. Lalu kita setel untuk kelonggaran dan kekencangan kampas rem dengan gear ini ya. Kalau dia mengarahnya ini ke atas, itu kalau ini penyetelnya ini ke bawah, itu artinya menambah sehingga membuat kampas ini ya, kampas rem ini melebar. Kalau ini mengurang, cara mengurangnya ini ke atas, setel gearnya ke atas, nanti kampas rem kanan kiri akan mendekat sehingga memperkecil lingkaran untuk masukkan tromol. Kita setel. Nah, ini cara penyetelannya. Kita kurangkan terlebih dahulu supaya dia mengecil dulu ya teman-teman. Kurangkan terlebih dahulu. Kita usahakan gunakan obeng yang lebih panjang. Ya, kita bisa melihat penyetelan kampas rem dengan menggunakan tromol. Kita masukkan terlebih dahulu. Usahakan jangan sampai begini. Kalau begini ini tandanya kita harus menambahkan gear supaya kampas rem melebar, nggak seperti kayak gini. Lalu kita tambahkan ya, bisa dilihat untuk melebarkan kampas ini pelan-pelan ya teman-teman. Tambahkan 22 atau 5 suka kalian. Udah, kita cek lagi ya, kita cek lagi menggunakan tutup tromol.
Ya, kita langsung pasang ya seperti ini ya. Ini contoh penyetelan yang pas, enggak terlalu goblak atau kocak. Kita bisa lihat. Lalu kita pasang ban terlebih dahulu. Kalau sudah pengecekan pada sistem pengiriman atau perawatan berkala, pasang baut. Kemudian kita kencangkan ya, jangan terlalu kencang nanti bisa slack, hati-hati. Kita sesuai perasaan aja, kita sesuai aturan yang ada. Kita harus pelan-pelan ya. Nanti kita gunakan kunci torsi terlebih dahulu kalau sudah memakai impact. Ya, kita gantian yang cek yang depan, kita akan mengecekan dan juga perawatan. Kita buka dulu 14 yang ada di bawah ini dulu untuk mengeluarkan kampas rem depan. Kita buka terlebih dahulu ya. Kita buka, kita ambil kampas remnya dan juga ini kita ambil. Ya, terus kita lakukan pengamplasan pada kampas. Ya, ini yang diamplas ya, kita lihat. Usahakan bisa kayak gini, jangan sampai kayak gini ya. Kita amplas lebih dahulu supaya merata. Nah, kita bisa lihat ini ya, yang ada di rem. Kita ketok-ketok saja. Kita juga bisa menggunakan kain lap. Jangan lupa amplas juga yang kampas rem yang sebelahnya, kita amplas terlebih dahulu. Kalau sudah begini ya kita ketok-ketok saja supaya kotorannya jatuh. Langkah selanjutnya kita kasih grease pada kampas rem depan seperti ini ya, cara kasihnya. Kita jangan kasih sedikit, usahakan yang banyak supaya pengirimannya bisa maksimal. Dan juga kasih yang begini. Kalau kita dengan ini di sini ya, bisa lihat ini pasang dan jabut master rem kayak gini. Kita kasih paslin sebentar, kasih paslin terlebih dahulu ya. Kita lihat, kita kasih grease atau paslin secara merata ya. Kita bisa lihat ini ya, kita masukkan. Kita kasih paslin dulu untuk bautnya. Untuk pengunci master rem yang ada di belakang sini, Mas, coba lihat sini, Mas. Dari belakang sini, Mas. Nah, kita sudah kasih paslin terhadap baut. Kita tutup, kita
Tekan dulu ya, ini. Kita pasang baut ya di sini. Cangkan ya, baut. Pasang. Amblas bagian ini ya, seperti kayak gini kita sudah amblas dari tadi. Kita lihat ya, amblas juga piringannya. Kemudian kita pasang ban. Lalu kita pasang ban. Bautnya. Kencangkan baut dengan impact angin. Kencangkan itu ya secara zigzag. Ya sudah kencang. Posisi momen roda ke 12 kilo ya teman-teman, kita bisa lihat ya, kita sudah menemukan 12 kilo. Kita lanjut ke sampai bunyi cetek, kita urut saja, urut ya, supaya tidak ada yang kelewatan. Kita tutup lagi di sini ya, satu kali. Udah.